Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Alimuddin dari kelas SE 4502 yang akan menjelaskan sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam sendiri dibagi dari 3. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada Al-Hadis, dan yang ketiga Ijtihad. Al-Quran. Menurut Al-Quran sendiri dibagi pengertiannya dari 2, yang pertama menurut bahasa dan yang kedua menurut istilah. Menurut bahasa sendiri, Al-Quran artinya sesuatu yang dibaca atau yang diserukan untuk dibaca oleh umat muslim. Dan menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sejarah turun dan pembukaan Al-Quran. Rasulullah menerima wahyu pertama pada usianya 40 tahun di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan. Ayat yang pertama kali turun yaitu ayat 1-5 surat Al-Alaq, dan ayat yang terakhir kali turun setelah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari adalah surat Al-Maidah ayat 3. Sejarah pembukaan Al-Quran. Sejarah pembukaan Al-Quran sendiri bisa kita lihat ada 2 periode. Yang pertama Al-Quran pada periode Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan yang kedua Al-Quran pada periode Utsman bin Affan. Dan bisa kita lihat yang terjadi Al-Quran pada periode Abu Bakar itu wafatnya Rasulullah memunculkan gerakan riddah, banyak qori dan ufas yang wafat. Umar mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Abu Bakar mengerahkan urusan tersebut kepada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit mengumpulkan Al-Quran dengan berpegang pada hafalan para hufaz dan bukti tulisan-tulisan. Sedangkan Al-Quran pada periode Utsman bin Affan, semakin banyaknya wilayah taklukan yang menyebabkan beraneka ragam perbedaan qiraah antara satu dengan yang lainnya. Ini tentunya bagus karena agar perbedaannya semakin kompleks dan semakin unik. Selanjutnya, Utsman bin Affan membentuk lajnah atau panitia yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah dengan ketiga anggotanya, yaitu Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Mu'adz, dan Abdurrahman bin Haris. Tujuannya untuk menyeragamkan bacaan dengan satu dialek, yakni dialek Quraisy. Mushaf ini dinamai Mushaf Al-Imam, atau yang bisa kita lebih kenal Mushaf Utsmani. Al-Quran sendiri mempunyai nama-nama lain yang sangat banyak tentunya. Dan ini adalah nama-nama Al-Quran. Bisa kita lihat ada Al-Kitab, Al-Bayan, An-Nur, Al-Kalam, Al-Muida, Asy-Syifa, Al-Hukm, Al-Balagh, Al-Dzikr, Al-Busyra, Al-Hikmah, Al-Furqan, Al-Tanzil, Ar-Rahmat, Al-Qaul, Ar-Ruh, Al-Basyar, Al-Huda. Fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran sendiri itu ada banyak sebenarnya. Cuma di sini adalah yang lebih berperan dalam kehidupan kita. Yang pertama ada petunjuk jalan yang benar, supaya kita bisa jalan yang benar, tidak belok-belok gitu. Dan yang kedua adalah pedoman hidup, supaya hidup kita lebih berwarna dan lebih terarah. Dan yang ketiga ada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua dari sumber hukum Islam yaitu hadis. Hadis sendiri adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Cara singkat pembukaan hadis. Memasuki abad ketiga Masehi, para ulama mulai memilah-milah hadis ke dalam berbagai topik. Memasuki abad ke-8, satu persatu penghafal hadis meninggal dunia. Melalui daerah kekuasaan Islam juga membuat
para penghafal hadis berpencar-pencar ke berbagai wilayah. Di tengah kondisi itu, banyak dimanfaatkan oleh ulah-ulah pemalsuan hadis demi memuluskan berbagai kepentingan rajalela. Kondisi itu mengundang keprihatinan Umar bin Abdul Aziz, Khalifah dinasti Umayyah ke-8 yang berkuasa pada 717 sampai 720 Masehi. Hadis juga mempunyai bagian-bagian yang ada 4, yaitu yang pertama rawi. Rawi sendiri menurut istilah ialah seorang yang menyampaikan atau menuliskan dalam sebuah kitab apa yang diterima oleh guru. Dan yang kedua ada sanad. Menurut bahasa adalah sandaran atau sesuatu yang dijadikan sandaran. Dan ada matan. Matan menurut bahasa adalah punggung jalan atau tanah yang keras dan tinggi. Dan yang ketiga mudawin, yaitu sesuatu yang mengeluarkan. Ada juga hadis berdasarkan sandaran. Ada 3, yang pertama hadis marfu, ada yang mauquf, dan hadis maktub. Hadis marfu sendiri memiliki arti sesuatu perkataan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW secara khusus. Dan hadis mauquf ialah sesuatu yang disandarkan kepada seseorang sahabat, entah itu perkataan atau semacamnya. Dan yang ketiga adalah hadis maktub. Hadis maktub adalah sifat matan yang disandarkan kepada tabi'in. Dan ada pula hadis berdasarkan jumlah rawi. Yang pertama hadis mutawatir dan yang kedua hadis ahad. Hadis mutawatir sendiri adalah hadis yang berdasarkan pada panca indera yang diberitakan oleh segolongan orang yang mencapai jumlah banyak, yang mustahil menurut tradisi mereka sepakat berbohong. Dan hadis ahad sendiri, pengertiannya ialah ahli hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh sejumlah orang, tetapi tidak sampai pada tingkat mutawir. Atau bisa dibilang ini tidak segolongan banyak, tetapi hanya sejumlah orang dan beberapa orang. Atau hadis ini tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir. Fungsi hadis sendiri yaitu memperjelas isi Al-Quran, menafsirkan isi Al-Quran, memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran dan mengganti ketentuan terdahulu agar jadinya lebih kompleks dan lebih mudah dipahami. Dan sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijtihad. Apa sih ijtihad? Ijtihad berasal dari kata al-jad atau al-jud yang berarti kesulitan atau kesusahan, dan ad-khotok, kesanggupan dan kemampuan atas dasar firman Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah ahli usul fikih, dikhususkan untuk menggerakkan segenap kemampuan dalam rangka mencari dugaan kuat dari hukum syara, sehingga dia merasa tidak mampu lagi untuk berbuat lebih dari yang telah diusahakan. Adapun syarat-syarat mujtahid, yang pertama adalah mengetahui dalil syar'i, dan yang kedua mengetahui ilmu hadis, yang ketiga mengetahui nasikh dan mansukh, dan yang keempat mengetahui bahasa Arab serta usul fikih, dan yang kelima memiliki kemampuan kuat untuk beristinbat. Dasar hukum ijtihad. Dasar hukum ijtihad ada 3, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Fungsi ijtihad sendiri itu menguji kebenaran hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir seperti hadis ahad, atau sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadis yang tidak tegas pengertiannya, sehingga tidak langsung dipahami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.